Di video kali ini saya akan membahas apa sih perbedaan secara umum antara cloud VPS lokal dengan cloud VPS di luar negeri. Nah, di luar negeri itu ada seperti AWS, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Vultr, DigitalOcean dan lain-lain ya. Nah, untuk di Indonesia ada VPS Box, ada Cloud Raya, ada ID Cloud Host dan lain-lain. Nah, apa sih perbedaannya? Yang pertama, itu perbedaannya adalah di sisi bandwidth. Nah, kalau di sisi bandwidth di luar negeri itu seperti teman-teman pengguna AWS ataupun Alibaba itu bisa di set berapa sih minimum garansi bandwidth yang bisa kita gunakan. Jadi, walaupun di pemakaian yang tinggi gitu, kita bisa misalnya kita set nih, saya mau bandwidthnya itu 50 Mbps. Ini harus dapat, saya nggak mau kurang dari ini saya nggak mau gitu. Nah, itu bisa di cloud luar negeri. Tapi kalau cloud di lokal, dia itu selalu membagi 1 GB shared. Nah, ini. Nah, dengan dia membagi seperti ini 1 GB per second, dia tidak bisa mengasih Anda garansi bahwa cloud VM yang Anda bikin itu minimum bandwidth yang didapat itu 50 Mbps. Dia nggak akan berani garansikan. Nah, kalau di cloud luar ini ada, cuman ada konsekuensinya, di mana traffic bandwidth di cloud luar negeri itu relatif mahal karena dicas kan. Kalau di sini kan namanya shared ya murah. Jadi ini semua ada plus minus ya. Ini dari segi bandwidth ya. Bandwidth. Nah, ini kalau di cloud lokal dia murah. Cloud lokal murah meriah lah ya. Murah bahkan gratis. Kalau dibilang gratis sih enggak juga karena dia udah include harganya ya dengan harga VM-nya. Kita berlangganan VM kan udah langsung dikasih nih 1 GB, tapi memang relatif lebih murah lah. Bahkan saya bisa dikatakan gratis lah. Atau kita bilang murah aja lah ya, kita anggap ya. Nah, yang kedua itu dari segi customer support ya, customer support. Nah, sebenarnya kalau layanan cloud VPS yang baik menurut saya itu adalah layanan yang kita jarang banget bertanya kepada customer supportnya gitu. Kalau kita sering open ticket terhadap layanan cloud yang kita gunakan, berarti cloudnya itu nggak bagus gitu. Karena kita sering komplain. Ini dalam artian kita open ticket dalam hal troubleshoot ya. Tapi kalau teman-teman ingin bertanya tentang fitur ataupun masalah-masalah lain dengan layanan cloudnya itu, nah pastikan customer supportnya ini balasnya cepat gitu, responnya cepat. Nah, umumnya untuk yang di luar negeri, kalau teman-teman pengguna AWS ataupun Alibaba, setahu saya AWS lah ya, yang berdasarkan pengalaman. Tapi rata-rata AWS, Alibaba dan Amazon itu, Azure itu, Microsoft Azure itu sama semua. Cara mereka jualan itu mirip-mirip lah. Nah, di sini ada namanya developer support atau customer support ya, customer support. Ini nggak gratis, ini bayar. Ini bayar. Jadi kita kalau mau menghubungi technical supportnya itu yang untuk bantuan itu biasanya bayar untuk di AWS. Nah, kalau yang di lokal itu gratis. Nah, gitu gratis. Tapi kalau teman-teman pengguna Vultr dia kita bisa hubungi customer supportnya via email gratis. Biasanya nanti mereka akan merekomendasi, misalnya teman-teman bertanya nih, gimana sih caranya menggunakan block storage gitu. Biasanya mereka akan jawab dan merekomendasikan dokumentasi terkait dengan block storage. Nah, kalau yang VPS lokal juga seperti itu, sama dengan Vultr. Tapi kalau yang di luar negeri ini rata-rata dia akan cas, ada biaya. Nah, untuk yang ke poin 3 itu metode pembayaran. Metode pembayaran ini kalau kita pakai yang cloud lokal itu otomatis kita bisa transfer bank seperti lalu bayar pakai GoPay, Alfamart gitu ya. Alfamart. Nah, itu yang cloud lokal. Nah, kalau yang luar itu mereka lebih rekomendasi menggunakan kartu kredit. Nah, ini rekomendasi pertama mereka itu
kartu kredit sebenarnya untuk Cloud VPS luar negeri ini. Jadi dia kalau teman-teman pakai PayPal pun dia sebenarnya kurang suka juga. Jadi kalau teman-teman itu registrasi, banyak tuh registrasi ditolak gitu kan. Tapi kalau teman-teman pakai kartu kreditnya itu nggak pernah ada history menggunakan layanannya lalu di cancel, pakai layanan cancel gitu. Karena di Indonesia ini banyak banget ya, saya nggak ngerti juga kenapa banyak yang ngakalin tuh mereka ngambil kan free credit yang $100, $200 dari Digital Ocean ataupun dari Vulture, itu dia jual akunnya gitu. Nah itu yang sebenarnya bikin reputasi kita jelek juga gitu. Nah kalau bisa kita kurang-kurangi lah main-main seperti itu gitu kan. Tapi kalau belum bisa ya nggak apa-apa lah, lanjutkan aja. Cuman ya kendalanya ya seperti itu, kartu kredit kita itu harus punya kredibilitas yang bagus gitu. Ya, janganlah ada histori misalnya udah registrasi, udah dapat kreditnya itu di cancel gitu. Nah itu kalau bisa janganlah. Kalau bisa kita dicas aja misalnya $5 atau $10 itu nggak masalah. Kan kita udah dapat $100, bahkan Digital Ocean tuh ngasih $200 lagi. Kita dikasih kredit $100, kita keluar cuma $10, itu is okay aja sebenarnya. Nah, ini ada dari segi bandwidth, yang kedua ada dari segi customer support, yang ketiga ada metode pembayaran. Nah, yang keempat ini biasanya di produk layanan cloud-nya. Kalau yang di lokal itu rata-rata saya lihat masih terbatas ya, tapi mereka masih ngejar terus karena kan di Indonesia Cloud VPS ini baru-baru booming ya, setahun 2 tahun ini baru-baru booming. Nah, kalau untuk yang di luar negeri itu layanannya, fitur dan layanannya itu cukup komplit, sangat komplit lah udah dibilang ya, sangat lengkap lah. Apalagi kalau teman-teman bandingkan sama yang besar-besar itu ya, seperti AWS, Alibaba itu udah super lengkap lah. Nah kalau yang di lokal itu rata-rata masih terbatas. Umumnya adanya VM, lalu load balance pun masih banyak yang nggak ada ya. Load balance masih banyak nggak ada. Lalu S3 compatible. Ini S3 compatible ini storage ya. Storage. Nah, S3 compatible. Nah, buat teman-teman yang mau pakai S3 compatible itu ada di Cloud Raya dan ID Cloud Host. Nah, itu mereka sudah punya nih S3 compatible-nya. Kalau di luar negeri ya udah lengkap lah ya, seperti block storage-nya ada block storage, ada S3 storage, ada VM, bisa bikin VM kan, bisa backup. Nah, lalu bisa ada apa? Nah, ini juga yang jadi masalah ya di Indo ya. Ada salah satu provider ya. Backupnya ini mahal gitu. Ini nggak tahu saya deh, aneh juga mereka. Dan gimana cara ngitungnya nggak ngerti lah. Misalnya dia backup gini, kita punya VM ya, ini cloud lokal ya, cloud lokal. Masalahnya ini di cloud lokal. VM saya itu harganya misalnya katakanlah misalnya 350.000 per bulan. Ini biaya langganan VM kita. Kita mau buat backup nih, mau backup CPM ini seperti snapshot lah gitu ya, atau backup bulanan gitu. Ini saya bisa kena 550.000 gitu per bulan. Backupnya segini nih, backup VM segini. Ini VM yang running. Jadi virtual machine yang running itu 350.000 biayanya per bulan. Backup VM-nya itu 550.000 per bulan. Saya yakin teman-teman tahu ini providernya apa. Kalau teman-teman pengguna cloud lokal pasti pernah lah, Pak. Ya saya yakin pasti pernah lah pakai cloud lokal ini. Cuman biasanya rata-rata akan minggat gitu. Karena lumayan banyak drama di situ. Jadi saya aneh juga ya, saya bilang, kok bisa seperti itu? Kalau di luar negeri kan misalnya kita di Vulture ya, di Vulture itu katakanlah misalnya kita bayar VM itu yang $10 misalnya gitu ya, $10. Ini yang running kan, running gitu. Nah ini backupnya paling cuma $2 gitu, $2 atau $3 gitu, atau $3 per bulan backup. Nah kalau seperti ini kan wajar ya gitu, karena yang backup ini kan kita nggak pakai, seperti bandwidthnya
nggak berjalan gitu kan. Cuman dia hanya digunakan sebagai penyimpanan aja gitu. Nah, buat teman-teman juga yang backupnya merasa mahal, teman-teman bisa pakai snapshot. Snapshot itu cocok untuk VM-VM yang jarang ada perubahan gitu. Misalnya kayak update aplikasi lah, update software gitu kan, itu cocok dibikin snapshot karena kita mungkin penambahan fiturnya mungkin sebulan sekali gitu. Nah, itu bisa teman-teman gunakan snapshot. Tapi kalau teman-teman itu menggunakan untuk VM database, itu saya sangat merekomendasikan menggunakan backup. Jadi dia di backup berkala, misalnya seminggu sekali atau setiap hari. Tapi kalau database saran saya rekomendasi backuplah setiap hari gitu. Kalau aplikasinya sangat kritikal gitu, datanya sangat penting, bisa lakukan 2 sampai 3 kali backup dengan menggunakan incremental backup gitu. Jadi dia tidak full backup. Misalnya satu hari itu ada satu yang full backup, 2 lagi incremental. Incremental itu yang dia akan lakukan membackup data-data atau table-table yang ada perubahan aja gitu, yang nggak ada perubahan dia nggak backup. Nah itu bisa teman-teman akalin seperti itu. Nah kalau dari saya nih ini ya perbedaan dari untuk cloud lokal dengan cloud luar negeri. Nanti buat teman-teman yang mau tambahin silahkan tulis kolom komentar. Sampai ketemu lagi.